Saya sedikit bacakan. Oleh Imam Ali karramallahu wajhah, berkata Imam Ali karramallahu wajhah, man qara'al Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an wa huwa qa'imun, dan dia membacanya sambil berdiri, fi sholati, dalam keadaan sholat, kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanatin, terbukti baginya tiap-tiap hurufnya Allah ganjarkan 100 kebaikan. Kita lagi sholat baca Quran. Yang kedua, kata Imam Ali, wa man qara'ahu, dan barang siapa yang membaca Al-Quran wa huwa qa'idun, dan dia yang membaca Al-Quran itu dalam keadaan duduk, fi sholati, di dalam waktu sholat. Ya, lagi duduk sholat itu duduk. Kana lahu bi kulli harfin, terbukti baginya setiap hurufnya akan mendapatkan ganjaran khamsu hasanatan, 50 kebaikan. Berdiri 100, hurufnya Pak, duduk 50 dalam keadaan sholat. Yang ketiga, wa man qara'ahu wa huwa kharijas shalah, kata Imam Ali, barang siapa yang membaca Al-Quran akan tetapi dia membacanya di luar sholat. Kayak begini nih Pak, kita baca Qurannya di luar sholat. Wa huwa ala taharatin, dan dia membacanya dalam keadaan bersuci. Kita bacanya dalam keadaan punya wudu. Kana lahu bi kulli harfin, terbukti baginya tiap-tiap hurufnya khamsun wa isruna hasanatan, Allah akan berikan ganjaran kita yang membaca Al-Quran di luar sholat punya wudu sebanyak tiap hurufnya 25 kebaikan. 150 25. Yang keempat, kata Imam Ali, wa man qara'ahu, dan barang siapa yang membaca Al-Quran, punya Al-Quran, wa huwa, dan dia ala ghairi taharatin, dalam keadaan tidak punya wudu. Dihafal baca Qurannya sambil duduk kayak qori, walaupun gak punya wudu, kayak hafid Abdullah gak punya wudu, tapi gak punya wudu. Kana lahu bi kulli harfin, terbukti baginya setiap hurufnya Allah akan berikan ganjaran asru hasanatin, 10 kebaikan. Dapat juga kalau belum tahu artinya. Ya. Kalau belum tahu artinya. Kalau belum tahu artinya, Bacain. oh tidak masalah, yang penting baca aja. Alhamdulillah. Kan maknanya qara'ahu, itu yang baca, walaupun tidak artinya baca aja. Nah, kita yang saat ini baca Al-Quran dengan mempunyai wudu akan mendapatkan ganjaran setiap per hurufnya 25 kebaikan. Apalagi di bulan suci Ramadan, kebaikan itu dilipat gandakan. Di bulan yang lain 9 bulan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, itu cuma 10, sebagaimana Allah berfirman, man jaa bil hasanati falahu asru amsalha, 10 kebaikan.
Tapi Rajab naik 70, Syaban naik 700, Ramadan naik 1000, bukan 10, bukan 70, bukan 700, melainkan 1000. Berarti kita membaca Al-Quran per huruf dikali kebaikan 25 kebaikan dikali 1000 berarti 25 juta ganjaran baca Al-Quran di bulan Ramadan. Itu loh Patri. Amin ya Allah. Cuman kita mah agak males ya buat lagi udah 10 hari terakhir punya kencengnya ya. Tapi banyak yang males ingatnya ke THR terus. Kata si ibu teh botol sudah, teh kotak sudah, teh poci sudah, THR. Insya Allah di sini sedikit saya angkat ketika saya ngisi imam taraweh di masjid ini. Bapak-bapak, kata baginda Nabi dalam Fadhail Ramadan, man hadara majlisal ilmi, dan barang siapa man hadara, barang siapa hadir majlisal ilmi, di majlis-majlis ilmu. Nggak dijelasin mau tidur ngajinya, mau merem ngajinya, mau nyerade itu kayak ibu di belakang, apalagi di atasnya AC ya. Pokoknya majlis duduk di majlis ilmu, ada keterangan baginda Nabi fi Ramadan, di bulan suci Ramadan. Barang siapa yang hadir di majlis ilmu di bulan suci Ramadan, kataballahu lahu, Allah akan mencatat baginya bikulli qadamin, setiap langkah kakinya, ibadah sanatin, bagaikan ibadah 1 tahun. 1 langkahnya bagaikan ibadah 1 tahun, 2 langkah kakinya bagaikan ibadah 2 tahun, 100 langkah kakinya bagaikan ibadah 100 tahun. Wa yakunu tahma'i tahtal arsy, dan ditambahin oleh baginda Nabi yang ngajinya rajin di bulan suci Ramadan, bukan hanya setiap langkahnya Allah berikan ganjaran ibadah selama 1 tahun, tapi kata baginda Nabi wa yakunu, dan dia terbukti ma'i, akan bersamaku tahtal arsy, di bawah aras Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti di bawah aras Allah adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah yang haji di bulan suci Ramadan akan bersama di surga dengan baginda Nabi. Amin ya Rabbal. Kalau naik motor mobil gimana sih? Naik motor dihitung ngegasnya. Naik motor mobil dihitung ngegasnya. Banyak juga yang ngegasnya. Ya ganjaran kita, amin ya Rabbal. Mari kita ibu kita masuk materi Safinatul Najah, dibuka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 4. Halaman 4 di kitab Safinatul Najah, warna hijau.
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Adapun ini fasal menjelaskan an-niyatu, niat. Qasdus sayyi, niat adalah qasdus sayyi, menginginkan sesuatu akan Nabi bermaksud kepada sesuatu muqtarinan seraya bersamaan bibilihi dengan pekerjaannya. An-niyatu, selagi niat adalah qasdus sayyi, menginginkan sesuatu muqtarinan seraya bersamaan bibilihi dengan pekerjaannya. Wa mahalluha, dan tempatnya hati, al-qalbu, tempatnya niat, al-qalbu adalah hati. Wa mahalluha, selagi, dan tempatnya niat, hak rujuknya ke niat, al-qalbu, yakni di dalam hati. Wa talaffudu biha, dan mengucapkan niat itu sunnatun, hukumnya sunnah. Wa waktuha, dan waktunya niat inda ghusli awwali juz'in minal wajhi, inda ketika ghusli membasuh awali awal juz'in bagian minal wajhi dari wajah, dan waktunya niat adalah ketika membasuh awal bagian wajah alias muka. Wa tartibu, sedangkan tartib adalah Allah yuqaddima udwan ala udwin, Allah yuqaddima, tidak mendahulukan, udwun, suatu anggota, ala udwin, mengakhirkan anggota yang lain. Sekali lagi, wat tartib alla yuqaddima udwun ala udwin, atau udwan ala udwin. Allah yuqaddima udwan ala udwin, tertib adalah tidak mendahulukan suatu anggota mengakhirkan anggota yang lain. Itu adalah tertib. Cukup seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan bapak hadirin rahimakumullah.
kita masih membahas tentang niat. Niat terbagi menjadi dua. Niat terbagi menjadi dua. Satu menurut bahasa alias lugha, dua menurut istilah alias syarat. Niat terbagi menjadi dua. Yang pertama menurut bahasa, yang kedua menurut istilah. Kalau di kitab ini menurut bahasa bermakna lugha, menurut istilah bermakna syarat. Apa niat menurut lugha alias bahasa? Mutlaqul qasdi. Niat menurut bahasa adalah mutlaknya tujuan. Mutlaqul qasdi, niat menurut bahasa adalah mutlaknya tujuan. Saya mau ngaji ke Masjid Al-Hidayah hari Sabtu, giliran ngaji fikih Safinatul Najah, tapi nggak berangkat masih di rumah. Ini menurut bahasa. Menurut bahasa begitu. Jadi niat doang, niat kagak jalan-jalan. Niat. Menurut istilah atau menurut syarat tidak lain adalah menginginkan sesuatu atau bermaksud sesuatu seraya bersamaan dengan pekerjaannya. Ya, tadi yang kita logat qasdus syai' muqtaronan bi fi'lihi. Itu niat menurut saya itu. Di kitab ini qasdus syai' muqtaronan bi fi'lihi. Menginginkan sesuatu seraya bersamaan dengan pekerjaannya. Bermaksud sesuatu, bermaksud ngaji, niat ngaji, barijeng berangkat ke Al-Hidayah, itu namanya niat menurut istilah. Ini Bapak ini udah duduk di majelis ilmu, termasuk niat menurut istilah. Qasdus syai' muqtaronan bi fi'lihi. Kalau ngomong doang alias omdo, itu namanya menurut bahasa. Omon-omon. Mutlaqul qasdi itu cuman mutlaknya bermaksud, nggak jalan, niat doang. Itu namanya niat menurut istilah. Kalau menurut istilah Bapak dan Ibu saat ini hadir di majelis taklim Al-Hidayah, itu niat menurut syarat alias istilah. Kalau cuma niat doang di rumah doang nggak nyampe ke sini, itu namanya niat menurut bahasa alias omon-omon. Yang kedua, ibu-ibu, wa ma'alluha, dan tempatnya niat al-qalbu, di hati.
Kolbu di mana? Kalau misalkan tempatnya niat di hati, kalau lisan cuman pengantar doang. Contoh, kalau lisan pengantar doang, kuatnya di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursalin rabbil ghafurrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna insyaallah lamunqalibun. Allahumma hawwin alaina fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Ngegas tuh, itu niat pengen ngaji dengan lisan, kuatnya di hati. Wa mahalluha al-qalb. Usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Niat dengan lisan itu pelengkap. Tapi sebenarnya dalam kitab ini yang lebih kuatnya niatnya di dalam hati. Lisan mah pelengkap, wasilah buat nyambung kekuatan ke hati. Kita kalau nggak talafuz gitu ya, kalau baca nggak talafuz kayaknya kurang ser. Kalau nggak diucapin di lisan gitu. Misalkan usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, nggak diucapin. Kurang abdul. Nah, lisan ini menyambung lidah ke hati. Begitu. Subhanallah. Sebenarnya kalau nggak diucapin juga, kita diem aja gitu lagi sujud. Tidur ya? Biasanya kalau nggak diucapin tidur. Ini penguatnya lisan. Kita kan sudah itu talafuz itu sudah ya gitu bunyi ya, itu sebagai penguat dalam bacaan. Kalau yang namanya nggak dikuatin bacaan, apalagi dalam sholat, masya Allah nggak khusyuk. Udah mah kita sholatnya suka ingat kunci, sholatnya suka ingat HP, sholatnya suka ingat motor ini kunci di mana. Itulah kalau nggak ditalafuzkan, nggak dibacakan dengan lisan, suka malawun kemana-mana. Apa itu malawun? Ngelamun kemana-mana ya bagian, kemana-mana tuh. Makanya walaupun tempat niat itu di hati, lisan kudu ikut sebagai wasilah penguat hati supaya sholat kita, ibadah kita khusyuk di hadapan Allah Subhanahu. Nah, yang menjadi masalah tidak lain adalah bagaimana kalau niat, kalau bahasa tadi muktaronan bersamaan, berbeda dengan puasa. Puasa apa? Tidak berbarengan dengan kita puasa niat. Kan puasa itu dari bicilnya matahari, munculnya matahari, ya, sampai terbenamnya matahari. Harusnya kalau kita ngikutin keterangan di dalam kitab ini, kita kudunya lepas bicil,
nawaitu sawma ghadin an adai fardhu syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala, kan begitu. Tapi dijelaskan dalam kitab ini beda sama puasa mah. Kenapa beda? Karena kalau puasa ikutin terbitnya matahari susah. Banyak yang tidak bisa melakukan ibadah, makanya diberikan kemudahan oleh Allah. Niatin kalau habis sholat witir tidak masalah. Kalau waktu sahur, kalau lupa di sholat witir habis sholat taraweh, niatnya lupa di sahur. Supaya apa? Supaya tidak memberatkan kepada umat Islam ketika melaksanakan ibadah puasa. Kalau terbitnya lambat kayak model Lailatul Qadar repot. Kan ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu ada 5 kata ulama. Kemarin saya jelaskan di khutbah Jumat di masjid ini dalam kitab I'anatul Talibin karangan Abu Safa, dan dituliskan di dalamnya oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dituliskan di dalamnya kitab tersebut I'anatul Talibin. Imam Al-Ghazali berkata, jilid 2 halaman 257, bahwasanya yang namanya Lailatul Qadar ditentukan dari awal puasa. Kalau awal puasanya hari Minggu atau hari Rabu, kata Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, maka jatuhnya malam Lailatul Qadar pada malam 29. Kalau awal Ramadannya hari Senin, maka jatuhnya malam Lailatul Qadar malam 21. Kemarin malam Jumat. Kalau jatuhnya awal Ramadan hari Selasa atau hari Jumat, maka jatuhnya malam Lailatul Qadar malam 27 Ramadan. Saya cek tahun kemarin itu kita awal Ramadannya Selasa. Itu pas 20 malam 27 betul-betul kirinya ada nanti jelasnya. Luar biasa. Di Mekah pun sama malam 27. Syekh Imam Al-Ghazali tidak sembarangan nulis keterangan tersebut kalau tidak mengalami mungkin referensinya dari para ulama-ulama mutaakhirin, dan referensinya dari sahabat, referensinya dari baginda Nabi Muhammad. Kalau awal Ramadannya hari Kamis, maka malam Lailatul Qadarnya jatuh malam ke-25. Kalau awalnya Ramadannya hari Sabtu tahun ini, kita puasa serempak hari Sabtu kemarin, maka kata Imam Al-Ghazali, jatuhnya malam Lailatul Qadar di malam 23. Entar malam jangan tidur, berbondong-bondong datang ke Al-Hidayah, iktikaf bareng-bareng insya Allah. Ditambahin sama beliau, Syekh Imam Al-Ghazali mengatakan, pesunahan-pesunahan ingin mendapatkan Lailatul Qadar 3. Ketika kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, 3 yang harus dilakukan. 1, iksarus shadaqah, perbanyak bersedekah.
Pantas 10 terakhir digaung-gaungkan zakat. Masjid manapun, dimanapun ibu-ibu dan bapak-bapak berpijak, di masjid manapun 10 terakhir digaungkan zakat mal, zakat fitrah. Hasinu amwalakum bizakat, wadawu amradakum bisadaqah. Jaga hartamu dengan berzakat, obati penyakitmu dengan bersedekah. Pengen aman rumah kita, pengen aman mobil kita, pengen aman motor kita, pengen aman harta kita, berzakatlah. Pengen sehat badan kita, bersedekahlah. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak yang sampai detik ini masih bengek, berarti kurang sedekah. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali sebelum ciri-ciri, perbanyak di malam-malam yang ganjil, apalagi kalau beliau menyebutkan malam ini, selain iksarus shadaqah, iksaru tilawatil Quran, perbanyak baca Al-Quran. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran fi lailatul qadar, di malam kemuliaan. Dan yang ketiga kata beliau dalam kitab I'anatul Talibin halaman 257 jilid 2, ketika kita pengen menggapai malam Lailatul Qadar, iksaru ibadatin wa iktikafin, perbanyak ibadah dan perbanyak iktikaf. Tahajud berjamaah jalankan di masjid ini, insya Allah. Baca Quran iktikaf di masjid ini, insya Allah. Yang menjadi pertanyaan tadi masalah puasa, kenapa kalau puasa bisa malam bisa sahur niatnya? Khawatir seperti model kedatangan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena ciri-ciri kedatangan malam Lailatul Qadar, alam ini mempunyai ciri 5. Yang pertama, seharian Buya adem, sejuk. Hari pas hari-hari itu sejuk, ini hari Sabtu, sejuk, adem gitu. Terus tidak hujan dan tidak panas. Pengennya tidur. Apalagi ibu-ibu yang di bawah asli. Biasanya kalau udah nyender pelor nempel sambil molor. Ya. Terus yang kedua kata Imam Al-Ghazali, ciri-ciri malam Lailatul Qadar, sorenya di pantai terlihat mega merah, munculnya lama. Mega merah tuh yang di pantai itu munculnya lama, hilangnya lama, dari maghrib sampai habis maghrib. Dan malam itu tadi sudah sejuk, malam itu Buya, binatang tidak ada yang bicara sedikit pun. Jangkrik tidak ada yang berisik, anjing tidak ada yang menggonggong, tapi lapar. Kucing tidak ada yang mengeong, diam 1000 bahasa.
Dan yang paling heboh lagi Pak, ketika di pantai, kata ulama termasuk Imam Al-Ghazali, itu yang namanya ombak tidak ada yang pasang dan tidak ada yang surut. Tenang, datar, nggak ada yang surut, nggak ada yang pasang. Gimana datar? Coba gimana tenangnya orang turun malaikat? Karena zalul malaikatu warruhu fiha. Dan yang paling heboh lagi Pak, yang kita bahas kitab ini, kenapa puasa nggak ngikutin terbitnya fajar? Kenapa? Karena khawatir susah akan kita hadapi, termasuk umat yang beriman yang melaksanakan puasanya. Kenapa? Karena terbit fajar itu bisa dikategorikan ketika datangnya malam Lailatul Qadar. Besoknya terbit fajarnya agak lambat. Bisa jadi terbit fajarnya 7:30 kata ulama. 7:30 pagi terbit fajarnya, kesiangan matahari. Begadang kali malam. Karena malamnya malam Lailatul Qadar diturunkan Allah, para malaikat termasuk jenderalnya para malaikat yang bernama jenderalnya tidak lain malaikat Jibril alaihi salam. Itu 5. Yang pertama, cuacanya sejuk, tidak panas dan tidak hujan. Yang kedua, mega merah ketika di pantai lambat atau lama hilangnya ombak, tidak ada yang pasang, tidak ada yang surut. Malamnya binatang tidak ada yang bicara satupun. Dan besoknya matahari terbitnya agak lambat karena malamnya turun para malaikat ke bumi. Mudah-mudahan kita bisa menggapai malam Lailatul Qadar. Kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan jiwa dan raga, terus itikaf di masjid ini tanpa ada halangan dan rintangan. Amin ya Rabbal. Dan yang terakhir, yang ketiga, waktunya niat inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Waktunya niat ketika membasuh awal bagian wajah. Kalau bicara wudu, niatnya ketika membasuh bulan yang lalu disampaikan. Ketika membasuh tidak lain adalah inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Ketika membasuh wajahnya tidak lain adalah ketika membasuh awal bagian-bagian wajah. Awal bagian wajah. Nawaitul wudu ali raf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Jadi masuknya ini udah kebasuh nih, baru niat nawaitul wudu ali raf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Jangan nawaitul wudu al rafil hadasil asghari fardalillahi ta'ala baru banjur. Tapi niatnya ketika sudah membasuh, selagi indah bahasanya, inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Ketika membasuh wajah, basuh niat nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Itu yang dibenarkan di dalam ngaji fikih Safinatun Najah. Benar kata Pak Haji,
Wudhu saja bab wudhu kalau nggak benar nggak diterima salatnya. Makanya penting banget ngaji fikih. Dan yang terakhir wat tartibu. Tartib itu maknanya Allah yuqaddama udwan ala udwin. Apa itu? Tidak lain adalah tidak mendahulukan anggota yang pertama dan mengakhirkan anggota yang lain. Contoh ini tadi niat, setelah niat wajah, jangan sampai yang namanya habis wajah ke kaki atau habis niat ke tangan, habis tangan ke wajah, itu namanya nggak tertib. Yang tertib itu dari awal meruntuh sampai akhir, itu namanya tertib. Kalau yang namanya tertib jangan dikeclok-keclok, jangan dipindah-pindah. Habis kita ngebasuh muka, jangan langsung ke kaki, tapi ke tangan, dari tangan basuh ke kepala atau ke sebagian rambut, dan sebagian rambut baru ke kaki. Jangan setelah niat langsung ke kaki atau setelah kaki langsung ke muka. Itu bukan tertib namanya. Kata dalam kitab ini, yang namanya tertib tidak lain adalah Allah yuqaddima udwan ala udwin. Jangan dahulukan yang anggota yang pertama jadi anggota yang terakhir. Sebaliknya, anggota yang terakhir jadi anggota yang pertama. Harus proporsional, harus sistematika, harus beruntun. Itu namanya tertib.